Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Cemasiat dan sedapat ini kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Jadi buat mitra Cemasiat, bagi mitra yang bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini ataupun mitra ingin bertanya tentang kajian Islam, mitra bisa ikutan tergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003 ya. Dan juga di Instagram boleh mitra kita bergabung di @lggfm ataupun di nomor telepon di 8847711 ya. Dan di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Gus, sehat? Alhamdulillah sehat nih. Iya, ini liburan kemana nih Gus? Liburan saya dari rumah ke Gangga, rumah ke Gangga, kita aja nih. Lah berwarna itu ya? Iya dong, nggak kayak orang-orang, saya mah ada keluarnya nih. Oh, cuma kemarin doang. Iya, liburannya ke Gangga aja. Ya udah, pokoknya saya doain Gus semoga sehat, banyak duitnya. Ya Allah. Ini mitra doa curang yang dipakai, yang dilanjutkan oleh Mami. Doa berkah nih, doa mendoakan orang kebahagiaan diri sendiri. saya nggak mau kalah sama Gus Edward ya kan, kita duitnya banyak kan Gus lagi. Ya Allah, amin. Ya udah, kalau gitu pembahasan kita apa nih Gus? Hari ini pembahasan dari kitab Akhlaqul Banin yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Baroja. Iya, baik. Berjudul tentang seorang anak di dalam rumah. Iya, baik, silakan Gus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bi'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala hajatnya, permintaannya semoga Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan semoga segala hajatnya, permintaannya Allah ijabah dan juga banyak banget duitnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan mengenai akhlak, yaitu kitab Akhlaqul Banin yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Baroja yang berjudul Abdullahi fi manzili. Adab Abdullah di rumahnya. Abdullahi fi manzili mathalul adabi wan nazam. Abdullah di dalam rumahnya semisal anak yang beradab serta rajin. Yagtasilu kulla sabahin wa masain. Ia selalu mandi setiap pagi dan sore hari. Wa ya'tani binadhafatin malabisihi wa kutubihi. Dan dia selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan pakaian-pakaiannya, juga kitab-kitabnya ataupun buku-bukunya. Wa yadha'uha tabatan fi mahallin khasin, dan meletakkannya dengan rapih di tempat yang khusus. Jadi Abdullah ini anak yang beradab, juga rajin. Ia selalu mandi pagi dan sore hari, dan dia juga selalu bersungguh-sungguh membantu orang di dalam rumah, yaitu membersihkan pakaiannya
dan juga buku-bukunya. Jangan sampai anak kita dibiarkan saja ketika di dalam rumah dia tidak belajar untuk bersih-bersih dan merapikan yang ada di dalam rumah. Alangkah baiknya seorang orang tua yaitu sejak dini sudah mengajarkan untuk bekerja, bukan bekerja mencari uang, akan tetapi bekerja di dalam rumah untuk mengurus diri dan tanggung jawab kepada diri dan orang lain, terutama kepada lingkungan keluarganya. Salah satunya yaitu diajarkan mandi di pagi hari dan sore hari, dan juga diajarkan bersih-bersih, baik bersih dirinya maupun lingkungannya. Salah satunya yaitu merapikan buku-bukunya, terutama apalagi ini dalam ketika lagi liburan panjang maka anak itu diajarkan bukan diperintahkan seenaknya, akan tetapi diajarkan melalui dicontohkan lalu anak mengikutkan. Memerintahkan anak untuk bersih-bersih bukan berarti seenak orang tua, akan tetapi dengan hati kita, dengan minta kepada Allah agar anak ini pandai untuk membersihkan dan merapikan di dalam rumah. Wala yatamakhatu fi sawbihi aw fi jadari. Dan Abdullah ini tidak mengelap, yaitu dari sisa makanan di mulutnya ketika dia makan, kepada pakaian atau dinding. Kalau bahasa orang Betawi ini meper. Jadi Abdullah ini ketika habis makan ataupun ketika makan dia tidak meper ke sana sini. Salah satunya tidak meper ke pakaian, tidak meper ke dinding. Maka orang tua pun ajarkan demikian, ini tidak baik, nah gak boleh. Jadi kalau kamu kotor, siapkan tisu ataupun lap. Walakin fil mindili, akan tetapi ia menggunakan sapu tangan. Di sekeliling kita sapu tangan ada, terus ada pun tisu juga ada. Wala yabsuqu 'alal qa'ati, dan tidak meludah ke lantai. Saya sedikit banyaknya melihat anak kecil itu gampang ludah. Karena ada yang dicontoh dari yang tua, mungkin dia main di mana, dilihat lalu diikuti. Ada anak yang meludah sembarangan bahasa itu. Ini salah satunya itu anak-anak ketika meludah ke lantai yang tidak baik, maka dibilangin, dikasih tahu, diarahkan, jangan dimarahkan. Kamu ikuti siapa? Gitu. Kamu jangan, tapi itu nggak boleh, nggak baik. Terus yang kedua cari sumbernya, mengikuti siapa, tapi bukan diomelin sumbernya, tapi dijauhkan dulu anaknya, kita dijauhkan dulu dari sumbernya itu dari beberapa hari agar tidak bisa mengikuti daripada perbuatan yang tidak baik. Wala yuwassikhul abwab, dan tidak menulis dinding. Biasa anak kecil nih, nggak di mana-mana mau nyontoh mau enggak pasti tulis dinding. Maka kita juga harus mengarahkan, bukan mengarahkan. Jadi kita mengarahkan yang tidak baik dan lain sebagainya. Kalau bisa kita beli papan yang kecil, whiteboard yang kecil, agar untuk membiasakan anak kita menulis di whiteboard saja. Au yatasallaqul asjar, dan tidak pula memanjat-manjat di pohon. Dulu saya ingat ini waktu kecil, anak-anak kecil, anak kampung itu ya seperti saya masih SD kelas 2 nih, udah manjat-manjat di pohon nih. Yeah. Tapi pohonnya yang pohon kuat, bukan pohon pisang, licin. Bubrak, biasanya pohon jambu. Nah, ini bahasa anak kecil, main ke sana ada kebun orang, naik. Giliran ketahuan nama yang punya kebun, dimarahin. Kalau bahasa orang Betawi diserampang nih. Yeah. Pakai kayu, pakai apa, diserampang, udah akan ada yang kena kakinya, ada yang kena apa, karena itu perbuatan tidak baik. Wala yal'abu biramil ahjar, dan tidak melempar-lempar batu. Anak kecil diajarkan, anak kita diajarkan tidak boleh lempar-lempar batu, karena takutnya dia salah melempar atau melemparnya tidak kepada yang baik. Kailayak siro zujajan nawafidhi, agar tidak memecahkan kaca jendela. Salah satunya memecahkan kaca jendela, ataupun yang lebih berbahaya kaca mobil orang. Anak kecil
main lempar-lemparan kaca mobil orang, kaca jendela orang terkena, maka secara otomatis orang tuanya harus bertanggung jawab. Yang ada kalau tidak diarahkan dari sekarang, nanti terjadi musibah seperti itu, orang tua pasti emosi kepada anaknya. Maka sebelum terjadi diarahkan. Ketika ada sifat pada diri anak kita yang tidak baik, tolong kita ajarkan sejak dini, sejak sekarang, agar kita bisa memiliki anak yang baik dan tidak mendapatkan penyesalan yang tidak kita harapkan. Au yu'diya ghairahu, atau merusak yang lainnya. Wa kana Abdullahi yusafihu walidayhi. Adanya Abdullah itu senantiasa mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, ini juga diajarkan kepada anak kita, itu jangan salim-salim gitu. Misalkan dia salimnya ke pipi, ini jangan dibiarin deh. Apalagi anak sendiri, insya Allah anak sendiri mau capek kita. Anak sendiri diarahkan, ini kamu tempel, nah kamu hirup lewat hidung, kamu tempel di antara hidung dan mulut. Jadinya anak kita itu insya Allah bisa terarah. Apalagi kalau dia salim atau salaman kepada orang tuanya tidak baik, takutnya kalau dianggap biasa, ini menjadi akibat yang tidak baik ke depannya. Maka kita sebagai orang tua, bismillah, pelan-pelan untuk anak atau generasi kita. Capek nggak ada masalah, yang penting anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Wa ikhwanahu wa akhwatihi kulla sobahin wa masain. Dan Abdullah ini juga hormat atau salaman kepada saudara laki-lakinya ataupun saudara perempuannya, baik setiap pagi dan petang. Pagi mungkin berangkat sekolah, petang mungkin ketika dia bercengkrama atau membaur dengan kakaknya, adik atau saudara perempuan dan laki-laki, itu dia berbuat baik, tidak songong lah bahasa kesehariannya. Maka terpenting sekali apabila ketika dia sekolah, guru dibantu oleh orang tua, karena orang tua lebih banyak melihat anaknya di dalam rumah, sering ketemu dengan anaknya. Maka baiknya orang tua dan guru bekerja sama, karena madrasah pertama itu di dalam rumah, yaitu ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Maka seorang ibu itu harus menjadi pendidikan terbaik untuk anaknya. Dan kedua, guru-gurunya ini adalah pendidikan di luar rumah. Maka bekerja sama antara dalam rumah dan luar rumah, bekerja sama, insya Allah menjadi anak kita menjadi adab yang baik, etika yang baik, dan tidak yang kita inginkan seperti yang viral di media-media, banyak murid melawan kepada guru, banyak anak melawan kepada orang tua. Karena harusnya kita bekerja sama untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki anak-anak kita agar generasi ke depannya lebih baik. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairis tidzan. Dan ia tidak suka masuk kamar orang lain. Jadi Abdullah ini enggak sembarangan masuk kamar orang tanpa seizin yang mempunyai kamar. Wala yuhibbu ayyajlisa ma'al akhdam. Dan Abdullah tidak suka pula duduk bersama para pembantu. Bukannya gengsi nih. Jadi takutnya itu salah, maka Abdullah ini lebih baik dia duduk dengan ayah dan bundanya dan kakak-kakaknya. Karena pembantu walaupun ada di dalam rumah adalah orang lain. Wala yukhbiru ahadan bima yaqa'u fi manzilih. Dan tidak suka menceritakan apa-apa yang terjadi di rumahnya. Ini combres nih, kalau bahasa saya ini combres. Cerita sono, cerita sini, contoh nih. Ada anak mami cerita, oh mami begini ke teman-temannya, sehingga teman-temannya anak itu tahu akan kebiasaan dan kekurangan orang tuanya. Ini kita ajarkan, nggak boleh ya, apa yang kamu tahu di rumah kamu ceritakan keluar, karena belum tentu itu baik. Apabila kalau kamu ditanya siapapun, cerita yang baik-baik saja. Ini insya Allah kita tanamkan seperti itu, sehingga anak kita bisa berhati-hati juga. Jadi walaupun anak kecil, dia ada pemikiran yang baik, yang bijak, menjadi orang yang dewasa dengan pemikiran yang dewasa, bukan dituntut menjadi orang dewasa. Wa min adatihi ayyanama
mubakiran, dan daripada kebiasaannya Abdullah senantiasa tidur lebih awal. Wa yaquma mubakiran, dan bangun lebih awal. Harus kita mengingat dan mengatur jam istirahat daripada anak. Wa an yuhafidha ala salawatihi, dan dia senantiasa menjaga salatnya. Wa yutali'u durusahu, dan mengulang-ulang pelajarannya agar mendapatkan prestasi yang baik, maka harus mengulang-ulang daripada pelajarannya. Wala yal'aba illa fi waqtil la'ibi, dan dia tidak suka bermain kecuali pada waktu bermain. Jadi mainnya harus dijadwalkan, harus tahu kapan dia main dan kapan dia belajar, kapan dia istirahat, kapan dia bergaul atau membaur dengan orang tua dan saudaranya. Wa yasma'a nasaiha abihi wa ummihi, dan ia senantiasa mendengar nasihat ayah dan ibundanya. Jadi wajib anak itu harus dengerin nasihat daripada orang tuanya. Jadi hukumnya wajib. Karena apa? Orang tua adalah pengarah. Seorang anak itu adalah yang diarahkan. Apabila seorang anak tidak mau mendengarkan nasihat, maka hidupnya, hatinya, perasaannya terombang-ambing. Maka kudu mesti wajib seorang anak harus mendengarkan nasihat daripada orang tuanya. Bidzalika yanalu Abdullahi ridha walidayhi wa ahlihi. Oleh karena itu Abdullah mendapatkan ridho kedua orang tua dan keluarganya. Wa ya'isu ma'hum sa'idan masruran, dan dia hidup bersama mereka dengan bahagia dan riang gembira. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Syawasian, bagi mitra yang ingin bertanya, silakan mitra bisa kita bergabung di nomor 0813 kali 86.003 ataupun line telepon di 8847711 ya. Ini sudah ada pertanyaan. Sudah ada dari enggak kelihatan Jin. Ada pertanyaan ini dari Bapak Sunarto. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, saya punya cucu laki-laki umur 7 tahun sudah yatim. Ayahnya sudah meninggal. Cucu saya nakal, suka meludahi dan memukul kepala. Pokoknya bandel deh sama kakeknya. Solusinya bagaimana ya Gus? Katanya gitu. Bentak anak yatim, saya takut dosa Gus. Gimana tuh Gus? Ya, siap. Ya. Ini kalau caranya memang seorang anak yatim itu adalah ujian buat kita. Jadi anak yatim itu selain dia disayangi, dia juga harus butuh diperhatikan. Terlebih lagi cucu sendiri. Memang bukannya saya mengatakan anak yatim seperti itu semuanya, tapi kebanyakan yang saya lihat anak yatim memang seperti itu. Itu adalah ujian buat kita, dan itu ujian buat kasih sayang kita terhadap mereka. Salah satunya untuk mereka lebih baik, tadi saya katakan misalkan dia ngeludah, dia bilang, ataupun mukul palanya sendiri ataupun mukul pala orang lain, ini nggak baik nak, ini nggak boleh nak, apalagi cucu sendiri. Bahasa hati yang kita sampaikan. Jadi seorang nenek, seorang kakek harus menyampaikan dengan hatinya. Contoh, nak, nenek sayang, jadi kamu nanti insya Allah jadi orang hebat ya nak. Jadi cita-citanya apa? Jadi kesukaannya dulu yang kita utarakan. Habis itu baru deh kamu pelan-pelan diajak anak baik. Kamu harus nurut sama nenek. Kamu harus nurut sama kakek. Kayak tadi tuh udah sembarang nggak boleh itu nak. Kayak mukul pala kamu sendiri atau mukul pala orang lain itu nggak boleh nak. Coba ayo, ada nenek, ada kakek, kamu jangan pernah merasa sendiri. Kamu ada kakek, ada nenek, kakek sama nenek ini sangat sayang sama kamu. Insya Allah dengan bahasa hati seperti itu, memang nggak sekarang ngomong besok langsung berubah nih. Jadi step by step, pelan-pelan, insya Allah kalau hati yang berbicara, maka yang menerima adalah juga hati seorang anak itu. Kalau kita bicara lewat nafsu, hanya lisan saja, hanya mulut saja, anak itu bakalan menolak. Maka dari hati, bismillah. Tapi jangan dibiarin juga gitu ketika meludah karena takut dosa, dibiarin aja gitu, jangan ya. Jadi gini, ketika dinasihati itu
memang nggak harus pelan terus nih, terkadang kita harus tegas. Tuh kan nenek udah bilang nggak boleh gitu, tapi jangan sampai keluar batas gitu, karena takutnya dia, ya namanya anak yatim. Saya ngerasain nih kelas 4 SD, saya ngerasain yatim. Di situ posisi yang paling terpenting apa? Udah gak ada yang sayang gue gitu. Itu di hati anak yatim tuh udah gak ada yang sayang gue, bodoh amat, walaupun dia hanya anak kecil. Nah makanya yang kita masuk ke diri dia itu adalah perasaan dia. Terus yang kedua, ketika diarahkan dengan hati. Yang ketiga, perhatian memang nih. Tadi mami bilang misalkan dia udah sembarangan, jangan pelan, enggak, sekali-kali tegas. Sekali-kali tegas, bukan berarti tegas itu kelebihan batas, tidak. Ada ukuran juga. Iya. Baik, selanjutnya ini sudah ada Yogi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, kenapa ya Gus saya sulit dapat jodoh? Umur saya sudah 27 tahun Gus. Ya, Masih 27. baru Ya laki-laki mah segitu mah muda ya. nggak apa-apa ya, maksudnya masih muda. Ya, masih. Coba jadi kenapa jadi? Oh jadi udah 37 kayaknya. Beda setahun, beda 10 tahun sama yang lain. Jadi kalau pengen gini, Allah akan memberikan kesanggupan keinginan kita dari kesanggupan kita. Maka tidak lebih, pernah saya katakan ketika umur 27 ini Mi, sebelum umur 27 saya deket siapapun nggak jadi. Ada tuh pikiran konslet, udah amat lah gitu kan. Percaya nggak percaya nih, 3 tahun itu saya gedek sama cewek, tapi bukan berarti suka sama cowok. Maksudnya saya kalau nyari cewek cuek gitu nih. No, cewek cakep no, cewek begini nih, bodoh gitu. 3 tahun tuh lama. Berarti di mana di udah titik jenuh gitu Iya. kan maksudnya. Benar, udah titik jenuh, bala sebodoh udah, bodoh iya. amat. Akhirnya memang nggak bisa dibohongin, biologis itu sangat membutuhkan. Bahasanya kalau sudah dewasa harus menikah. Dengan caranya kalau pengen menikah, ya maka minta sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah mencari jodoh dengan kemauan kita nih. Contoh, wah saya harus cari jodoh nih yang bisa ngaji, anak cantik, orang kaya, apalagi anak pejabat. Janganlah. Udah bilang sama Allah, ya Allah, aku minta jodoh dari Engkau ya Allah. Saya percaya dari Engkau adalah yang terbaik kepadaku. Yang penting dia nurut sama aku. Jadi rendahin tapi ada hikmah gitu, ada bagusnya. Jangan rendah mati udah, ya Allah saya mah yang mana aja, ya jangan juga. Tapi tetap ada permintaan ya Allah, saya berharap mudah-mudahan istri saya walaupun bukan kuliah pesantren tapi bisa menjadi istri yang baik, istri yang soleha, yang nurut, yang bisa diajak komunikasi dan lain sebagainya. Nah, saya jalankan seperti itu nih. Dan yang ketiga, saya minta doa orang dari siapapun. Contoh, misalnya saya ketemu mami belum nikah, Gus kapan nikah nih? Mi doain aja Mi. Walaupun hati itu ada, bukannya sebel nikah gak sih ya gitu, nikah gak sih, keraguan gitu. Tapi yang ketiga saya jalankan untuk minta didoain orang. Alhamdulillah nih, alhamdulillah saya ketemu jodoh. Berapa jam kemudian tuh? Enggak ada. Yang hidup ini tidak ada yang instan ya Mi. Iya, orang makan aja butuh punya. Ada gitu tenggorokannya nggak ada Bang Yeri. Nyelos aja plok. Bismillah. Ya intinya perjuangan harus cinta itu, kehidupan itu, apapun itu harus diperjuangkan dan jangan pernah lelah. Yang pertama kita minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua jangan adil daripada jodoh. Tadi wah saya artis Ustaz, ya Allah saya minta artis. Contohnya kayak anaknya Uje gitu. Dia kan nggak ada duanya. Ya udah yang gampang kita ketemuin dan Allah ketemuin. Yang ketiga kita sering-sering minta didoain orang. Alhamdulillah itu bukannya dari manapun yang saya jalanin itu. Alhamdulillah saya nikah. Maksudnya ketemu calon istri waktu itu. Sekarang jadi istri itu nggak makin lama nih. Dia habis lulus SMA, terus dia mau ngerasain kerja katanya. Kalau saat 3 bulan habis itu nikah. Gitu. Bukannya ta'aruf ya bukan. Karena ta'aruf itu memang nggak boleh jalan bareng dan sebagainya. Bukan. Inti bukan ta'aruf. Nah demikian. Iya. Tujuan banget ini. Ini yang selanjutnya ada Ibu Tina di Cibarusa. Gus saya mau tanya, tapi di luar tema ya Gus. Gini Gus, bila di hari Jumat kita sholat zuhur itu setelah selesai laki-laki pulang dari sholat Jumat, apa boleh
sholat waktu azan berkumandang? Mohon penjelasannya Gus. Untuk yang wanita ataupun orang yang dalam perjalanan, ya tidak harus untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika misalkan seorang wanita dia melaksanakan sholat zuhur di waktu habis azan pas gitu, itu baiknya dilakukan setelah orang pulang Jumatan. Jadi menghormati, karena di hari itu adalah hari Jumat yang mana dikhususkan siangnya itu atau zuhurnya itu adalah sholat Jumat. Jadi yang lebih utama adalah sholat Jumatnya. Maka utamakan sholat Jumat terlebih dahulu, setelah pulang, setelah bahasa orang Betawi peren kelar, baru dia sholat zuhur gitu. Begitu nih. Jadi kalau habis sholat zuhur, habis sholat azan zuhur dia langsung sholat, janganlah. Gitu. Lebih baiknya setelah udah pada pulang sholat Jumat. Ya. Baik, selanjutnya ini dari Ahmad di Tambun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Boleh tidak sedekahnya langsung dalam bentuk semen, pasir dan lain-lain, bukan dalam bentuk uang Gus? Kalau untuk sumbangan ke masjid misalnya gitu, sedekah ke masjid gimana Gus? Boleh banget. Malah itu yang lebih contoh kita mami datang ke masjid, mami kepo-kepoin dah gitu. Iya. Ini lagi pembangunan ya. Oh, kurang apa Pak? Pasti itu orang bilang bukan duit. Iya. Pasti dia bilang kurang lebih pasir berapa mobil gitu ya. Semen berapa, besi dan ini kita tahu nih. Maka bagusnya itu kita kirim, walaupun nggak semua yang dia sebutkan kita kirim. Contoh 4 semen, 1 pasir itu setengah mobil lah gitu ya. Jauh dari kepermintaan dia atau keinginan yang membangun. Ini lebih bagus. Akan tetapi kalau semua orang membangun atau memberikan bantuan berupa barang, itu takutnya kalau nggak nanya nih, semen pada numpuk. Iya, mubazir. Ya mubazir, pasir pada numpuk. Jadi kalau mau ngasih demikian, kepoin dulu. Misalkan mami nyuruh teman atau nyuruh anak atau nyuruh suami, kepoin aja dulu gitu. Nanti kita ketahuan datanya. Yang kedua, kalau mau ngasih itu jangan ya semen semua, jangan pasir semua, takutnya mubazir. Misalkan kita mau ngasih uang 1 juta tuh Mi, kasih aja, Pak Ustadz, ini saya mau kasih uang 1 juta untuk pembangunan atau perapian atau renovasian daripada masjid ini. Udah bisa, jadinya mau bantu semen berupa barang boleh banget, cuman alangkah baiknya diintek dulu, takutnya jadi mubazir. Baik, selanjutnya ini datangnya dari Mardin Boy di Jalan Bayan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan ini pernah ditanya juga waktu itu, karena ini sekarang lagi musimnya caleg gitu kan ya, pilpres juga gitu. Ini ada pertanyaan kayak gini, ini sama sih sebenarnya kayak kemarin. Sekarang ini gimana hukumnya di zaman caleg ini? Kita nerima makanan sembako, duit gimana kalau kita makan dan diambil? Apakah kita harus pilih dia apa gimana? Sekarang sih ada duit dicolok nih bahasanya katanya gitu. Gimana Gus, dosa nggak kalau nggak pilih dia? Oke, maka waktu itu saya jawab ambil aja, yang penting nggak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian maka harus coblos. Contoh kita lagi kumpul-kumpul, kita kumpul lah, Bang Jerry kumpul, Mami kumpul, saya kumpul. Kata caleg begini, coblos saya, iya. Nah iya itu kan bahaya. Maka harus coblos gitu. Nah makanya ketika bersorak-sorak itu kan para tim secara pasti melihat orang-orang ini ngomong nggak, dijawab nggak nih itu. Nah kalau kita tidak ada perjanjian maka boleh-boleh aja ambil gitu. Kalau ada perjanjian maka harus coblos nih, harus memilih si dewan atau caleg tersebut gitu. Nah baik itu sembako ataupun uang, ambil aja karena kita diberikan hadiah. Akan tetapi apabila kita ada perjanjian maka harus coblos gitu. Kalau nggak ada perjanjian nggak ada masalah. Saya maaf, berapa kali para caleg minta, Ustaz kapan pengajian? Memang kenapa? Saya mau ngasih, katanya mau ngasih hadiah. Oh silakan, kalau ngasih hadiah silakan. Yang jelas di sini jangan ditanya coblos saya atau tidak. Kalau saya gitu nih, tapi boleh bapak atau abang minta didoakan sama jamaah, karena
menurut saya doa itu paling afdal. Apabila yang dikasih lalu mendoakannya ikhlas, insya Allah di sini nggak dipilih, di tempat lain dipilih, ataupun di sini bisa dipilih juga begitu. Berapa kali dewan minta datang ke pengajian saya, silakan, cuman saya tidak bisa mengarahkan jamaah untuk pilih bapak karena pilihan ada di pribadi mereka masing-masing. Betul. Iya. Baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra Cemasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib ya bersama Gus Ahmad Abu Bakar. Terakhir silakan penutup Gus. Baik, mitra Gangga di mana saja Anda berada, mari kita semangat untuk syiarkan agama kita. Kita syiarkan masjid, kita syiarkan mushola, kita syiarkan majlis-majlis ilmu di sekitaran rumah kita atau kampung kita agar Islam tambah berjaya. Jangan sampai majlis yang jauh kita kejar, masjid yang jauh kita kejar, tapi di kampung kita sendiri tidak berpartisipasi, tidak terurus. Maka alangkah lebih baiknya kita perhatikan majlis, musola, masjid, dan guru-guru kita di kampung kita. Yang kedua, jangan pernah menilai orang dari penampilannya ataupun berbeda keyakinannya. Pelan-pelan kita berhusnuzon, kita sampaikan dengan kebaikan baik zahir dan batin, mudah-mudahan menjadi rahmat untuk kita semua. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma rizukna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.